Shalom, salam sejahtera, salam sehat, salam Katolik sejati untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih selalu bersukacita dan senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang baik, pada kesempatan ini kita kembali merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Matius bab 21 ayat 33 sampai dengan 43. Sesungguhnya dari awal Allah telah menawarkan kerajaan Allah itu sendiri kepada semua bangsa, kepada kita. Hal itu dapat kita temukan, kita lihat, kita ketahui dari perumpamaan yang diberikan oleh Yesus dari bacaan Injil ini. Nah, suatu ketika Yesus di hadapan para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi memberikan sebuah perumpamaan yang sebenarnya sekaligus juga akan mengkritik cara hidup mereka. Dia memberikan perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Kisahnya, ceritanya seperti ini. Ada seorang pemilik tanah dan pemilik ladang, dan kemudian membangun ladang itu, membuat pagar, menggali lubang untuk lumbung dan tempat pemeras anggur, dan membuat kebun anggur. Kemudian kebun anggur itu disewakannya kepada penggarap-penggarap dan diberikan kepercayaan kepada mereka. Lalu kemudian pemilik anggur itu pergi ke luar kota dan meninggalkan kebun anggur itu. Artinya diserahkan kepada para penggarap-penggarap kebun anggur itu. Ketika saatnya telah tiba untuk memanen, pemilik anggur itu menyuruh para utusannya untuk meminta apa yang menjadi bagian dari pemilik anggur itu sebagai pemilik tentunya. Tetapi melihat para utusan itu datang untuk meminta apa yang menjadi milik atau bagian dari si pemilik anggur, penggarap-penggarap tadi mulai merencanakan rencana yang tidak baik. Mereka membunuh semua utusan-utusan itu, sehingga mereka tidak perlu memberi bagian dari si pemilik anggur. Melihat hal itu, maka pemilik anggur mengutus lagi untuk kedua kalinya, dan lebih banyak para utusannya untuk meminta apa yang menjadi bagiannya dari hasil kebun anggur itu. Hal yang sama dilakukan oleh para penggarap-penggarap kebun anggur itu. Mereka semua membunuh orang yang diutus oleh pemilik anggur itu, sehingga mereka tidak perlu memberi apa yang menjadi bagian dari pemilik anggur. Untuk yang ketiga kalinya, si pemilik anggur berpikir, kalau begitu saya menyuruh anakku saja. Mungkin mereka akan segan, mereka akan menghormati anak saya. Maka ia mengutus atau menyuruh anaknya untuk pergi secara langsung meminta apa yang menjadi bagian mereka sebagai pemilik anggur. Melihat anak itu datang, maka para penggarap-penggarap anggur itu berpikir dalam hati mereka, wah, ini adalah ahli waris dari si pemilik kebun anggur ini.
Mari kita bunuh dia supaya kebun anggur ini menjadi milik kita. Lalu mereka menangkap anak itu dan melemparkannya ke dalam kebun anggur itu, lalu membunuh anak si pemilik anggur itu tadi. Lalu Yesus bertanya, menurut Anda, menurut kamu, apabila si pemilik anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan pemilik anggur itu kepada penggarap-penggarap anggur itu? Lalu para imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi menjawab, ia akan membinasakan semua penggarap-penggarap anggur itu. Dan kemudian ia akan menyewakan kebun anggurnya itu kepada orang lain yang akan memberi apa yang menjadi bagian pemilik anggur itu pada waktunya. Itu jawaban yang diberikan oleh imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Dan jawaban mereka itu tentu benar, dan Yesus sendiri juga tidak menyanggahnya. Dan saya yakin pikiran kita pun secara spontan pasti akan mengatakan seperti itu. Maka Yesus melanjutkan dengan berkata, pernahkah kamu membaca kitab suci bahwa batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan akan menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Domino factum est. Suatu keajaiban di mata kita. Maka untuk itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Itulah yang disampaikan, dikatakan oleh Yesus. Dan itulah juga yang saya katakan tadi dalam pengantar. Sebenarnya sejak dari awal Allah telah memberikan kepada kita, menawarkan kepada kita kerajaan Allah itu atau keselamatan itu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita coba merenungkan lebih dalam bacaan Injil ini. Pemilik kebun anggur itu sudah pasti Allah Bapa. Dia adalah Allah Bapa yang memiliki kebun anggur. Kebun anggur itu ialah dunia ini. Para utusan-utusan itu adalah para nabi di zaman Perjanjian Lama yang telah beberapa periode diutus oleh Allah. Kita pasti langsung ingat nabi-nabi besar seperti Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Daniel, dan nanti Yohanes Pembaptis. Nah, mereka ini adalah utusan-utusan yang diutus oleh Allah, yang lidah mereka dipakai oleh Allah untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh Allah dari dalam diri manusia. Tetapi manusia menolak, bahkan membunuh mereka. Para penggarap-penggarap itu ialah manusia, kita semua, yang menggarap di kebun anggur Tuhan, yang mencari sesuap nasi di kebun anggur Tuhan, yang bekerja di kebun anggur Tuhan, yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya masing-masing. Bapak Ibu, saudara-saudari, anaknya yang diutus itu ialah Yesus Kristus, yang juga telah ditolak oleh manusia dan dibunuh oleh manusia itu sendiri. Nah, apa kira-kira menurut Anda yang membuat hati para penggarap-penggarap itu tidak menerima kedatangan utusan-utusan itu? Simpel saja menurut saya, karena mereka dibutakan oleh hasil dari kebun anggur itu, yaitu uang. Mereka serakah
dan juga mereka tidak tahu siapa pemilik anggur itu dan siapa yang menyuruh mereka untuk bekerja di kebun anggur itu. Mereka ingin mengambil alih kekuasaan atau hak milik atas kebun anggur itu menjadi hak milik mereka sendiri, menyaingi Allah, menyaingi pemilik anggur itu. Padahal mereka tidak berhak untuk memiliki anggur itu. Mereka hanya punya hak untuk mengelola hak usaha atas kebun anggur itu. Itu sebenarnya. Nah, tetapi mereka tidak mau memberikan apa yang menjadi kewajiban mereka kepada si pemilik kebun anggur. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian sangat jelas bagi kita sekarang makna dari perumpamaan yang diberikan oleh Yesus itu. Kita semua adalah para penggarap-penggarap di kebun anggur Tuhan. Apa yang kita miliki saat ini, apa yang menjadi pekerjaan kita, apa yang menjadi profesi kita pada saat ini adalah merupakan pemberian dari Allah, pemberian dari Tuhan kepada kita. Dan kerap kita menjadi lupa, kerap kita menjadi buta, kerap kita menjadi tersesat oleh karena hal-hal yang bagi kita nampaknya menguntungkan, tetapi kita memperolehnya dengan cara yang tidak halal, atau hal itu bukanlah hak kita, tetapi kita ambil, tetapi kita sembunyikan, dan lain sebagainya. Maka ketika kita mengambil apa yang bukan menjadi hak kita, maka pada saat itu juga kita telah menolak kerajaan Allah yang ditawarkan oleh sang pemberi profesi itu, sang pemberi pekerjaan itu kepada kita, yang ditawarkan oleh Yesus Kristus. Nah, dengan demikian kita juga dengan secara spontan bisa langsung memahami seperti apa yang dikatakan sebagai jawaban tadi. Menurutmu, apabila ia datang, pemilik anggur itu datang, apa yang akan dilakukan kepada para penggarap-penggarap anggur itu, kepada para pekerja-pekerja di kebun anggur itu? Kita sendiri menjawab, kami akan dibinasakan, saya akan dibinasakan. Dan apa yang ada pada saya sekarang ini akan diambil semua dan diberikan kepada orang yang diberikan kepercayaan atau yang mau memberikan apa yang menjadi hak orang lain pada waktunya. Itu yang akan kita katakan sendiri. Di sini Allah kita temukan tidak dengan begitu langsung menghukum dan mengadili orang, tidak. Tetapi atas pertanyaan yang diberikan kepada saya, kepada Anda, kepada kita, kitalah yang mengakui dan mengatakan bahwa ya, saya akan dibinasakan. Sama seperti misalnya dengan melihat seluruh perjalanan hidupmu, menurutmu apakah kamu layak untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Itu diberikan pertanyaan. Lalu saya kemudian mereview, melihat ke belakang perjalanan hidup saya yang penuh dengan dosa dan selalu menolak kehadiran Allah. Maka saya akan menjawab, saya tidak layak. Ya udah, kamu pergi saja ke neraka itu. Jadi kita sendiri akan memilihkan juga jalan kita kemana akan pergi. Di dunia ini juga kita sendiri yang akan menentukan, memilih jalan mana yang akan kita pilih. Jalan kebenarankah? Jalan kejahatankah? Jalan kesesatankah? Jalan pintaskah? Yang penting dapat untung dan lain sebagainya. Maka
Di sini Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Allah telah memberikan kerajaan Allah itu, menawarkan keselamatan itu kepada kita melalui putranya Yesus Kristus. Maka sekarang, apakah kita mau menerima? Apakah kita mau melihat dan welcome dengan kehadiran Sang Yesus Kristus, sehingga kerajaan Allah itu diberikan kepada kita dalam bentuk sukacita, dalam bentuk kebahagiaan, dan keselamatan itu diberikan kepada kita pada akhir hidup di dalam kehidupan yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk menerima kehadiran Yesus, menerima kehadiran para utusan-utusan yang diberikan atau yang diutus oleh Allah kepada kita untuk menunjukkan kebenaran, untuk menunjukkan kebaikan, untuk menunjukkan keadilan, untuk memberikan kedamaian kepada kita. Kita terima itu dengan tulus. Kita berikan apa yang menjadi hak mereka, kita terima apa yang menjadi hak kita sebagai pengelola di kebun atau penggarap pekerja di kebun anggur Tuhan. Tuhan memberkati, menguatkan kita, memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk melaksanakan sabdanya, berpegang kepada sabdanya, dan melakukan sabdanya, dan senantiasa condong kepada sabdanya, dan kita akan memperoleh kebahagiaan sekarang dan selama-lamanya.